Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, dan Ramadan diwajibkan semua umat Islam, umat muslim, yaitu untuk melakukan puasa Ramadan selama 30 hari atau 1 bulan. Dalam hadis diriwayatkan awaluhu rahmah wa asatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Salah satu keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dalam Sahih Ibnu Huzaimah dan dikutip oleh para ulama. Maka apa? Ramadan dibagi menjadi 3 fase atau tiga bagian. Awaluhu rahmah. Ramadan yang mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 10 Ramadan. Maka di situ dinamakan awalur rahmah, di mana hari turunnya rahmat. Di mana hari itu Allah membuka pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala untuk para hamba-hambanya. Jadi apa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah banyak mencontohkan kepada kita semua bahwasanya di bulan Ramadan Allah membuka pintu rahmatnya. Allah membuka pintu rahmatnya agar umat Nabi Muhammad SAW banyak melakukan amalan-amalan pada bulan Ramadan. Untuk siapa bulan Ramadan? Apakah hanya untuk orang Muslim atau orang Islam? Jelas. Tapi tidak pandang Muslim, tidak pandang Islam. Muslim yang benar-benar bertakwa ataupun Muslim yang Muslim yang berdosa, sama saja. Tidak ada di situ dikategorikan karena ada satu kata, ada suatu dawuh dari Allah, la'allakum tattaqun. Nah, itu belakangnya aja. Jadi ayat itu mbok menawa supaya dengan lantaran kita berpuasa kita menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu puasa wajib. Maka wajib hukumnya dikerjakan bagi seorang muslim. Entah itu tidak mandang muslim yang bagaimana, yang penting Islam. Tidak ada harus Islam KTP, Islam ini, Islam baju, tidak mandang. Wajib bagi semua orang Islam. Jadi perbanyaklah untuk membaca surat Ar-Rahman, yaitu demi membuka pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di dalam malam 1 Ramadan sampai 10 Ramadan. Banyakkanlah amal-amalan yang lain seperti sedekah, beramal, membuat kebaikan kepada orang lain. Itu awalur rahmah. Apa? Mulai dari 1 Ramadan menjelang sampai 10 Ramadan. Dan yang kedua diterangkan wa awasatuhu maghfirah. Di situ adalah malam 11 sampai 20, di situ adalah wa asatuhu maghfirah. Yaitu apa? Hari pengampunan. Di malam 11 sampai 10 Allah membuka pintu ampunannya untuk para hamba-hambanya, untuk para umatnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana maka perbanyaklah kata Rasulullah di malam itu untuk melakukan sholat-sholat sunnah, untuk melakukan amal-amal sunnah, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyiapkan diri kita yang banyak kesalahan, banyak kehilafan, banyak dosa kita. Maka bahwasanya kita meminta ampunan kepada Allah dengan sunnah-sunnah Nabi, sholat taubat, sholat hajat misalnya, dengan wirid dan membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Walaupun bukan pada bulan Ramadan ya tidak masalah, tapi lebih afdol. Di sini dikatakan lebih afdol karena bulan Ramadan adalah bulan ke-9, bulan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka melakukan amal sunnah, maka mereka mendapat pahala yang berlipat-lipat ganda, mendapat pahala yang bertikel-tikel. Tidak ada bulan yang lain selain Allah memberikan pahala semulia bulan Ramadan. Dan yang terakhir wa akhiruhu, dan yang pada bagian ketiga itqun minan nar, yaitu bulan pembebasan dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Makanya diceritakan dari hadis Sahih Bukhari, baginda Nabi Muhammad SAW selalu mengajak keluarganya, mengajak semua kerabatnya di mana akhir Ramadan mulai malam 21 sampai tanggal 30 Ramadan. Maka di sini Rasulullah SAW mengajak semua keluarganya untuk fokus di dalam akhir Ramadan, fokus mengerjakan amal-amal soleh, fokus mengerjakan amal-amal baik. Dan selalu Rasulullah harus fokus apa? Dan di situ ada namanya Lailatul Qadar. Di mana Lailatul yang sangat, di mana malam yang sangat kuasa, di mana malam yang sangat istimewa, yang juga tidak ada di bulan-bulan lain, walaupun semua bulan memiliki Lailatul Qadar, tapi di bulan Ramadan lebih mulianya dibanding bulan-bulan yang lain. Jadi apa yang dikatakan Rasulullah, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran, "Idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an walyastajibu li wal yu'minu bila'allahum yarsyudun." Dan dikatakan di sini, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, kata Allah, bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka untuk memenuhi semua perintah-perintahku, termasuk puasa pada bulan Ramadan, dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Maka sudah diterangkan oleh Allah, barang siapa yang punya hajat, barang siapa yang punya keinginan, insya Allah pada bulan Ramadan akan lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada permintaan kita pada bulan-bulan biasa. Jadi sungguh sangat mulia bulan Ramadan bagi mereka yang mengetahui untuk membuka ampunan, untuk menebus semua dosa-dosa kita pada bulan Ramadan sangatlah banyak. Banyak pintu-pintu Allah yang dibuka untuk membuka semua dosa-dosa kita. Jadi monggo, bebas untuk semuanya, jangan sampai ketinggalan apa begitu mulianya bulan Ramadan ini. Kita yang banyak dosa pun harus mempererat apa? Fafiru ilallah, lari kepada Allah dengan bertaubat kepada Allah. Dan untuk yang sudah bertobat, untuk yang sudah bertakwa kepada Allah, maka itu sesuatu yang menjanjikan agar menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat mulia bulan Ramadan daripada bulan-bulan yang lain.